Keributan tak dapat dihindari setelah pengumuman tersebut. Bagaimana bisa semua orang tidak ribut, saat Hans yang merupakan asisten terbaik sekaligus salah satu orang berbahaya, rupanya adalah cucu ketiga itu. Dan ini adalah alasan, kenapa Laura tidak bisa jujur pada Juan berhari-hari sebelumnya. Hans besar bersama Juan, dia mengembangkan dirinya untuk melindungi Juan. Dia juga telah terbiasa menjadi anjing yang setia bagi tuannya. Laura takut, kalau identitas asli Hans diketahui, maka Hans tidak akan merasa nyaman dan menolak semua hal ini. Karena sejak awal, Hans bukan tipe orang yang menyukai kekuasaan. Dia seseorang yang lebih suka bekerja di bawah orang lain, melakukan segalanya dengan baik, lalu mendapatkan pujian karena pekerjaannya. Dari buku yang ditulis Jordan, dia telah menemukan Hans saat pria itu masih berusia 5 tahun. Tapi dia harus menahan diri untuk membawa Hans, karena takut Hans akan sulit bergaul dan jadi sasaran anggota keluarga lain. Saat ia tahu Hans akan dijual, ia buru-buru membawa Hans ke mansion. Begitu ditanya, Jordan hanya mengatakan kalau dia teringat dengan Juan dan Brian saat melihat Hans. Ia memberi pendidikan penerus pada Hans, namun anak itu cukup pintar untuk menolaknya. Maka demi keamanan, Jordan membiarkan Hans melakukan apapun yang dia inginkan. Jordan tak pernah memiliki waktu untuk bicara jujur kepada Hans, karena khawatir Hans akan kecewa. "Hei, apa maksudmu?" Elios memegang bahu Laura. "Kenapa kau menyebut namanya? Aku anggota Shirley yang asli." Ash Victor sendiri yang mengatakannya. Suara Elios sangat keras, sehingga banyak mata langsung tertuju pada Ash yang terlihat geram. "Kau bukan bagian dari Shirley," balas Laura. "Itu tidak mungkin. Kau pasti mengganti kebenarannya." Laura tersenyum. "Untuk membuktikan hal ini, aku sudah mengundang seorang tamu untuk bicara. Silahkan naik ke atas panggung, Tuan Ran." Charlene Ran langsung menaiki panggung. Ia sempat menyenggol bahu Elios, membuat pria itu menjauh dari Laura. "Kalian semua pasti sudah tahu, kalau aku adalah murid Jordan Shirley. Sejak masih menjadi murid, Tuan Jordan banyak menceritakan rahasianya kepadaku. Salah satunya tentang cucu ketiga. Yang dikatakan Nyonya Shirley benar, cucu ketiga Tuan Jordan adalah tangan kanan pemimpin Shirley saat ini. Aku tahu kalian pasti terkejut, termasuk pemimpin Shirley. Tapi ini adalah fakta yang tidak dapat diganggu-gugat. Kebanyakan orang di tempat ini tahu, kalau Charlene adalah sosok tegas yang tak mungkin berbohong dengan membawa nama Shirley. Aku yakin, ada satu hal lagi yang ingin kau katakan, Nyonya Shirley," ujar Charlene. Laura mengangguk. Ia menatap ke arah Ash dengan senyuman tegas. "Kepada Tuan Victor, Ash Victor. Aku tahu, kau pasti terkejut saat mengetahui orang yang kau kirim padaku ternyata bukanlah cucu ketiga. Tapi tidak apa-apa, dia bisa tinggal di Shirley sebagai seorang pengawal biasa. Aku juga berterima kasih, karena kau sudah berusaha keras untuk menemukan yang palsu. Aku menghargai semuanya, Tuan Victor." Elios bergetar kuat. "Bach asteris ngan, apa-apaan ini?" Ash memberi tatapan tajam pada Laura, kemudian membalikkan badannya, keluar dari mansion. Orang-orang yang melihat itu tak dapat menahan diri untuk berbisik. Dia begitu menyombongkan dirinya tadi. Bagaimana bisa Victor melakukan hal seperti ini? Aduh, apa dia sengaja membawa yang palsu agar bisa melakukan sesuatu? Itu adalah Bianca. Benar juga, Victor pasti melakukan apapun untuk menghancurkan Shirley. Kupikir, Victor adalah satu-satunya yang akan hancur sekarang, hahaha. Dia terlalu sombong, sekarang dia jadi malu sendiri. Aku masih ingat wajahnya saat mempermalukan dirinya sendiri tadi, benar-benar lucu saat dia membanggakan keponakan kesayangannya. Kalau begitu, pria itu.
Semua orang melirik Elyos dengan tatapan tajam. Kebanyakan dari mereka menyimpan dendam tersendiri, karena Elyos telah bersikap kurang ajar dan merendahkan mereka. Elyos langsung berlari keluar dari mansion. Para pengawal yang hendak mengejar langsung dihentikan oleh Laura. "Biarkan dia pergi, tidak apa-apa," ujar Laura. Nyonya Shirley benar-benar baik hati, ya, Charlene tersenyum. Laura mengangguk kecil. "Saya memang baik hati." Laura melanjutkan pembicaraannya dengan mikrofon. "Aku benar-benar meminta maaf atas kekacauan yang terjadi dan pada orang-orang yang mendapatkan penghinaan dari cucu palsu. Aku akan membalasnya untuk kalian nanti. Sebagai gantinya, aku ingin kalian menikmati pesta yang telah disiapkan sepenuh hati oleh cucu ketiga sendiri. Selamat menikmati malam ini, hadirin sekalian." Suara tepuk tangan terdengar. Laura melirik Hans yang masih mematung di sebelahnya. Efek shock tersebut rupanya berkepanjangan. "Hans." Hans terkejut saat Laura menyentuh tangannya. "Ayo bicara sebentar, aku yakin banyak yang ingin kau tanyakan." Hans mengikuti Laura. Mereka menuju sebuah ruangan yang cukup luas. Di sana, yang lainnya telah menunggu dengan wajah tegang. Melihat itu, Hans jadi tak enak untuk masuk ke dalam. "Baguslah kalian semua sudah berkumpul." Laura duduk di sofa single. "Hans, duduklah. Kau tidak punya kewajiban untuk berdiri di belakang seseorang lagi." Hans sedikit ragu, apalagi dengan tatapan semua orang kepadanya. "Tidak apa, jangan terburu-buru." Hans pasti kaget, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau, ujar Cecilia. "Hans, duduklah," ujar Juan. "Permisi, Tuan." Hans duduk dengan jarak setengah meter di sebelah Gina yang masih memproses apa yang sedang terjadi. "Jangan memanggilku seperti itu lagi. Karena kau adalah adikku, kau hanya perlu memanggil namaku. Atau menyebutku kakak seperti Brian," ujar Juan. Apa? Mana mungkin saya? Kau juga harus mengubah cara bicaramu, Hans." Brian tersenyum cerah. Dia sangat bersemangat, padahal tadinya ia yang paling terkejut sampai hampir memecahkan piring kue. "Kenapa wajahmu begitu?" tanya Cecilia. "Karena adikku good looking. Si paling memandang fisik." "Iya, dong." Hahaha. Hans masih diam dengan kepala yang sedikit menunduk. Ia tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan. Sekarang, semuanya jadi jelas. Alasan perlakuan Jordan kepadanya, kenapa Jordan memanjakannya yang hanya anak jalanan. Dulu, Jordan beberapa kali mengatakan sudah menganggap Hans sebagai cucunya sendiri. Hans hanya berpikir itu sebagai bentuk kebaikan. Siapa sangka itu menjadi kenyataan sekarang. Sekarang Hans harus apa? Selama ini, dia tumbuh untuk melindungi Juan dan Shirley. Dia telah terbiasa menjadi seekor asteris penurut. Jika dia menjadi anggota keluarga Shirley, maka dia akan diberi posisi besar dan tidak berdiri di belakang Juan lagi. "Ini." Hans melirik Gina yang menyerahkan segelas air kepadanya. Hans menerima itu, meneguk air sampai habis, lalu meletakkan gelas kosong di atas meja. Hans mengatur nafasnya. "Nyonya Shirley, saya tidak bisa menerima posisi ini," ucap Hans. "Bahkan, walaupun ini permintaan terakhir kakekmu?" tanya Laura. Hans tersentak. Dia tidak bisa mengecewakan Jordan. "Apa yang kau takutkan?" Hans menatap Juan yang bicara. "Apa kau tidak suka menjadi adikku?" tanya Juan. "Bukan begitu. Atau kau takut akan jadi incaran banyak orang? Saya telah berdiri di belakang Anda sejak lama. Saya sudah terbiasa dengan semuanya. Ini terlalu tiba-tiba, sehingga saya tidak dapat menerimanya. Dengan kata lain, kau terlalu cemen untuk keluar dari zona nyaman." Hans payah,
Brian mengejek. Hans yang aku kenal, tidak takut dengan segala macam tantangan yang harus dia hadapi. Hans meremas pahanya. Maaf, tapi bisakah saya bicara berdua dengan Tuan Shirley dan Tuan Victor? Laura mengendikkan bahunya. Tentu. Ayo keluar, girls. Para wanita keluar, meninggalkan ketiga pria itu di dalam. Beberapa menit kemudian Hans mulai angkat bicara. Apa kalian tidak marah? Tanya Hans. Marah? Brian berpura-pura tak mengerti. Bukankah seharusnya Anda sekalian marah, karena memiliki saudara yang lahir dari rahim seorang Pel Asteris Cur? Ibuku bahkan seorang budak, balas Juan. Tapi ibumu berbeda. Apanya yang berbeda? Mereka sama-sama seorang ibu. Tuan Shirley, Anda tidak paham. Saya merasa tidak pantas jika harus menyandang gelar Shirley di belakang nama. Kenapa kau tidak pantas? Suara Juan terdengar marah. Hans menatap Juan dengan ragu, pria itu sungguh marah. Wajahnya ditekuk dengan urat-urat kemarahan yang muncul. Kenapa kau tidak pantas, Hans? Juan bertanya sekali lagi dengan menekankan segalanya. Kenapa kau tidak menjawab? Kenapa merasa tidak pantas? Bukannya kau selalu berada di sisiku? Aku telah melihat kinerjamu, kau pintar melakukan pekerjaan dan bergaul dengan orang-orang kelas atas. Lalu apa yang kau khawatirkan? Brian menyentuh bahu Juan. Kalau kakak seperti ini, Hans hanya akan merasa semakin buruk. Brian menatap Hans. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Kau adalah orang yang sempurna untuk menjadi bagian dari Shirley. Sejujurnya, aku sama sekali tidak menyangka kalau kau adalah adikku. Tapi di saat bersamaan, aku sangat senang, karena adikku adalah seseorang yang aku kenal dengan baik. Kita bahkan menghabiskan masa kecil dan bermain bersama-sama. Hans, apa kau tidak menyukai waktu yang telah kita habiskan bersama? Tidak mungkin. Saya sangat menikmatinya. Saya. Hans sedikit ragu. Saya juga pernah menganggap kalian sebagai saudara sendiri. Itu hanya pemikiran anak kecil yang kesepian. Sekarang semuanya jadi kenyataan, kan? Tidak bisakah kita jadi kakak adik yang akur? Kau bersedia kan, Hans? Brian tersenyum. Lagi pula, Laura sudah mengumumkan semuanya. Tidak ada kesempatan untukmu menolak. Jika Shirley mengumumkan kalau kau bukan cucu ketiga karena keegoisanmu, maka nama baik Shirley akan tercoreng. Kau tidak mau itu terjadi, kan? Tanya Juan. Hans menggeleng cepat. Tentu saja, saya tidak mau. Kalau begitu, kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang, kan? Tanya Juan. Hans mengangguk. Ia mengatur nafasnya sekali lagi, menatap kedua saudaranya dengan wajah yang memerah malu. Kak, apa? Brian melebih-lebihkan ekspresinya, kau bilang apa? Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Kak. Hans bergetar karena malu, Kak Juan dan Kak Brian. Brian tak bisa menahan dirinya untuk melompat dan memeluk Hans. Sial, kau menggemaskan sekali. Bagaimana bisa kau jadi seperti ini? Akhirnya, seseorang memanggilku dengan sebutan itu. Juan terkekeh kecil. Kau sangat kaku, tapi kau akan terbiasa nanti. Juan berdiri mendekati Hans, lalu memberi pelukan. Hans bisa merasakan hangat tubuh dan aroma Juan dari pelukan itu. Sementara itu, jadi, apa tebakanmu benar? Tanya Laura. Cecilia berdecak pelan. Tidak, aku tidak menyangka itu Hans. Lalu siapa? Yang termuda di pasukan khusus Shirley. Jauh sekali. Diam. Laura tertawa kecil. Ia kembali memandangi situasi pesta. Orang-orang saling mengobrol satu sama lain,
Kebanyakan dari mereka membicarakan tentang Ash yang mempermalukan dirinya sendiri dengan membawa orang asing. Baguslah, karena rencana Laura untuk menurunkan harga diri Ash Victor berhasil. Tapi ia merasa bersalah pada Brian. Bagaimanapun juga, Brian adalah orang yang telah membawa Elyos. Kau tahu soal Brian? Dia bilang sudah menyiapkan rencana, jadi tidak usah khawatir. Laura mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa ditebak. Kau juga, sialan. Itu pujian, kan? Tak lama kemudian, Juan dan Hans datang bersamaan. Mereka menyapa para tamu undangan yang kebanyakan kepo terhadap Hans. Namun Hans hanya memberi respon dengan wajah datar khas miliknya. Dia akan dianggap sombong, kalau dirinya adalah orang baru. Seluruh tamu undangan telah tahu, kalau Hans selalu memasang wajah datar. Hei, apa Hans memiliki julukan? Tanya Laura. Serigala musim dingin. Itu cocok untuknya. Laura menatap seseorang yang berjalan mendekatinya. Itu adalah Charlene Ran. Maaf mengganggu pembicaraan kalian, ujar Charlene. Tidak masalah, Tuan Ran. Kalau begitu, saya akan menyingkir sekarang. Silahkan nikmati waktu Anda. Cecilia langsung pergi. Charlene memberikan segelas minuman berwarna merah pada Laura. Terima kasih, Tuan Ran. Warna merah ini selalu mengingatkanku padamu, mawar merah Shirley. Apa aku secocok itu dengan warna merah? Kau terlihat lebih bersinar saat menggunakan warna merah. Apa tidak ada yang menyinggung itu? Juan pernah mengatakannya, kupikir dia hanya sedang menggoda. Charlene tersenyum. Apa Juan sering menggodamu? Ya, dia adalah raja penggombal. Kau adalah satu-satunya orang yang bicara soal Juan seperti itu. Para mantan Juan kebanyakan menceritakan bagaimana kaku dan dinginnya Juan. Laura tersenyum. Musim semi telah tiba untuknya. Kau adalah bunga sakura untuknya. Wah, Tuan Ran juga pandai menggoda, ya? Apa kau tidak pernah mendengar julukan Playboy Best? Tuan Ran memiliki julukan yang unik. Laura tertawa kecil. Sangat asik mengobrol denganmu, sampai aku lupa sesuatu yang ingin aku tanyakan. Apa itu? Balas Laura. Ini pertama kalinya kita bisa bicara. Sebelumnya, kau tidak pernah menghubungiku atau menyapaku di pesta. Lalu, bagaimana bisa kau tahu kalau aku mengetahui identitas cucu ketiga? Itu terdapat di buku yang ditulis Jordan Shirley. Beliau bilang, telah menceritakan rahasianya kepadamu. Charlene tersenyum. Nyonya Shirley adalah orang yang hebat. Aku tidak menyangka kau bisa memecahkan kata-kata rumit dari orang tua itu. Aku sendiri sangat pusing dengan bukunya. Terima kasih pujiannya. Satu hal lagi. Apa kau sungguh akan membalas Elyos untuk semua orang? Laura tertawa kecil. Kau percaya itu? Tidak. Aku tidak akan membalas Elyos karena dia menghina orang-orang. Aku akan membalasnya karena diriku sendiri. Di tempat lain Elyos berlari memasuki hutan. Karena tempat yang begitu gelap dan tidak ada pencahayaan apapun, dia beberapa kali jatuh dan terluka karena akar pohon maupun dahan-dahan. Elyos tidak masalah dengan ini, yang penting dia bisa kabur secepatnya. Aku harus meninggalkan negara ini. Elyos mendengar suara tapak kaki, bersamaan dengan lampu senter. Elyos yang panik, sontak bersembunyi di balik pohon besar. Jika dia berlari, maka dirinya akan tertangkap dengan mudah. Suara tapak kaki semakin dekat. Elyos menahan nafasnya, hingga muncul sebuah suara yang ia kenal. Hei! Brian Victor? Elyos tahu itu Brian. Kemudian, muncul belasan orang yang membawa senter. Mereka mengelilingi Elyos yang sedang bersembunyi di balik pohon. Apa kau sangat terkejut? Tanya Brian. Sialan, tentu saja.
Helios menarik kerah pakaian Brian. Ini semua gara-gara dirimu. Sekarang, aku akan mati. Jika saja aku tidak mengikutimu saat itu, aku pasti memiliki banyak kesempatan untuk bertahan hidup. Brian memegang tangan Helios, melepaskan tangan tersebut dari kerah pakaiannya. Karena itulah, aku datang kemari untuk mengantarmu pergi ke suatu tempat yang jauh. Mendengarnya, Helios langsung lega. Kau akan menyembunyikanku dari semua orang? Sungguh? Begitulah. Bagus, kau memang harus melakukan ini. Aku senang kau bertanggung jawab atas semua perbuatan buruk dan menjijikkanmu. Helios berjalan mendahului Brian. Tiba-tiba, sebuah tongkat mengenai kepalanya dari belakang. Helios langsung terjatuh dengan pandangan memburam. Brian berjongkok di depan Helios dengan senyuman manisnya. Aku akan mengantarmu ke neraka.